Selamat pagi, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa di tanah air. Kami dari tim TPID Rumah Sakit Umum Dr. Prenga di Kota Medan akan mengadakan podcast kami pagi ini bersama dokter-dokter kami, dokter spesialis gigi yang ganteng dan keren banget. Ya, selamat pagi dokter gigi Afi Puji, spesialis bedah mulut. Pagi Bu. Ya, selamat pagi dokter Iskandar Muda, spesialis ortodonti. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi. Izinkan kami menyampaikan CV singkat ya. Nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja. Oke, CV singkat. Kita perkenalkan dulu dari dokter gigi Afi Budin, spesialis bedah mulut. Beliau lahir di Medan 2 September 1979 dan menyelesaikan Fakultas Kedokteran Giginya di Universitas Sumatera Utara dan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut Maxillofacial Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau mengabdi di Rumah Sakit Peringadi terhitung dari 2006 sampai saat ini. Dan saat ini pemerintah Kota Medan memberikan amanah kepada beliau untuk menjadi wadir pelayanan medis dan keperawatan di Rumah Sakit Dr. Prenga di Kota Medan. Adapun dokter ganteng yang satu lagi nih, ya, beliau bernama Dr. Gigi Iskandar Muda Siregar. Halak kita doh. Beliau lahir di Perbaungan 28 Agustus 1970. Beliau menyelesaikan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi USU dan beliau melanjutkan spesialis gigi ortodontisnya di Fakultas Kedokteran Gigi USU juga. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan ngomong-ngomong atau bercerita nih. Dan saya juga ingin mempertanyakan kepada beliau-beliau yang ganteng-ganteng ini, apa tema kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini kami berada di podcast Rumah Sakit Umum Dr. Prenga di Kota Medan untuk membahas salah satu kasus di bidang kedokteran gigi spesialis. Saya Dr. Gigi Afi Puji, spesialis bedah mulut, didampingi oleh teman sejawat saya, Dr. Gigi Iskandar Muda Siregar, SP Ortodontis. Salam Prenga. Pada pagi yang cerah ini, kami akan berdiskusi kasus. Ya. Salah satu kasus yang sering kita tangani dan bisa kita tangani di Rumah Sakit Umum Dr. Prenga di Kota Medan, yaitu penata laksanaan tentang gigi kaninus terpendam rahang atas. Gigi kaninus ini kalau orang awam bilangnya gigi taring. Ya, dan gigi ini sangat berfungsi dalam pemunyahan untuk menyobek makanan, tapi juga untuk estetis. Karena dia berada di garis senyum. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Kami akan membahas kasus yang sering kita tangani tadi, yaitu penata laksanaan gigi kaninus terpendam dengan pendekatan secara ortodontis. Jadi yang kita lakukan adalah rencana perawatan berdua yang dilakukan oleh saya sebagai dokter gigi bedah mulut dan akan dilanjutkan untuk mengeluarkan gigi kaninus atau gigi taring tersebut oleh dokter gigi spesialis ortodontis dengan menggunakan alat-alat yang khusus juga. Bagaimana Dr. Iskandar? Ya. Kalau secara ortodontis pendekatannya? Iya. Terima kasih Dr. Afi, Ibu Esther. Jadi gigi terpendam ini kan suatu gigi, terutama taring ya, gigi kaninus ini kadang dia tidak mau keluar sendiri. Akibat apa? Mungkin ada hambatan daripada keluarnya. Bisa jadi memang hambatannya itu terlalu kerasnya tulang atau dia tidak dapat cukup ruang untuk keluar. Untuk itu penanganan untuk kasus ini perlu kolaborasi dari bedah mulut dengan spesialis ortodonti. Jadi bedah mulut membuka jalan dengan melalui operasi membuka gusinya, bahkan kadang juga mengambil tulang sebagian untuk membuka jalan window, istilahnya ada window.
Baru setelah ada ruangan yang cukup untuk kita memasangkan piranti ortodontik, kita keluarkan. Kenapa ini penting? Kita selalu dapatkan atau kedatangan kasus ini umumnya pada anak-anak yang sedang produktif ya pendidikan. Karena kenapa? Persyaratan daripada masuk ke sekolah kedinasan ini itu persyaratan adanya gigi taring ini adalah mutlak gitu loh, dari 6 gigi di atas, 6 gigi di bawah, gigi depan. Nah, untuk itu penanganan ini kami harus kolaborasi. Bahkan penanganannya kadang tidak cukup sekali dengan badan mulutnya, karena begitu nanti kadang dibuka, kadang dia mau tertutup kembali ya, kadang-kadang mau tutup lagi. Jadi bisa 2 kali penanganan badan mulut, atau alat kita lepas karena dorongan gusi tadi yang mencoba menutup kembali. Nah, itu. Nah, adapun beberapa persyaratan dari kami bagian spesialis ortodontik itu adalah hitungannya dari foto ronsen itu adalah derajat kemiringan ya pada gigi itu dari lengkung oklusal atau garis daripada kunyah. Jadi ibaratnya ini garis kunyah. Jadi kalau dia terpendamnya itu, katakan ini gigi, pendamnya itu dia katakan hampir tegak lurus, itu lebih baik prognosanya dari lengkungnya. Tapi kalau dia sudah di atas 60 derajat kemiringannya begini, nah ini akan sulit. Bahkan ada kasus tertentu yang misalkan nggak bisa lagi, karena kalau kita keluarkan pun dia giginya akan goyang, nggak bisa kuat lagi. Misalnya terlalu lah 180 derajat kemiringan daripada gigi. Misalnya gigi tarik, ini tadi lokusan terlalu jauh. Makanya penilaian awal itu sangat penting. Dan kolaborasi untuk mendiskusikan seperti bilang Dr. Habib tadi, perencanaan dari awal itu udah kita kolaborasikan, kita diskusikan yang mana strategi mengariknya. Intinya gigi itu kami keluarkan dengan kondisi dia bisa keluar, kita keluarkan, langsung kita susun ke lengkung giginya. Tentu itu bertahap. Dengan catatan dia harus sehat dan tidak cacat. Nah, inilah ada kolaborasi. Itu dalam tim Dr. Habib kan. Jadi memang agak sedikit perencanaan di awal harus ketat gitu loh. Jadi ini Dok, sedikit complicated ya. Kadang-kadang juga gigi caninus ini perlu kita nilai bukan posisi dari garis kunyah tadi atau garis oklusal kita sebut. Kita juga melihat apakah posisinya ada ke arah pipi, arah bukal, arah palatal, ataupun benar-benar dia tertalam di dalam tulang maksila. Jadi banyak pertimbangan yang kita lakukan, penilaian, sehingga nanti prognosisnya akan bagus gitu. Ya. Dilihat juga tadi, selain dari bentuk mahkota, akar juga dilihat, bentuk akarnya. Jadi kalau di Rumah Sakit Peringadi ini kita punya salah satu alat diagnostik yang kita sebut dengan foto panoramik, Pak ya. Dan itu foto panoramik bisa kita lakukan di sini. Kalau perlu untuk melihat posisi yang lebih jelas, kita juga punya CT scan, Dok. Bisa lebih jelas lagi. Memang tidak khusus untuk kedokteran gigi CBCT ya. Tapi saya rasa CT scan juga cukup untuk penegakan diagnosa dan ada di Rumah Sakit Peringadi ini. Kita bisa manfaatkan benar ya, maksimalkan maupun pasien ini. Bisa kita manfaatkan. Tapi ini memang harus didukung juga oleh orang tua pasien, karena seperti tadi dibilang Dr. Iskandar, itu pasien usia yang produktif. Produktif secara pendidikan, tapi kurang mentalnya kalau kurang bagus tidak bisa jalan juga, karena butuh dukungan kooperatif dari pasien untuk kontrol. Untuk menarik itu membutuhkan ruangan, itu butuh waktu, dan menarik gigi taring itu juga membutuhkan waktu. Jadi ini bukan kerjaan satu malam, bisa kita keluarkan, dan tekanan juga itu biasanya kita hitung, Dok ya. Berapa os, berapa supaya waktu penarikan itu giginya juga nggak jadi nekrosis akibat beban tarikan yang kita berikan. Jadi memang ada hitungan ya, dan ada namanya rencana perawatan ya, Dok. Benar. Nah, seperti itu, Dok. Mungkin ada tambahan dari Dokter gimana? Ya, jadi gini, Dok. Memang yang menjadi suatu titik rawan daripada bagian ortodonti ini adalah itu kan gigi itu dinutrisiin ataupun masuk makanan itu dari apikal gigi ya, lubang gigi ya. Tentu dengan kita mengeluarkan gigi itu atau menggerakkan gigi itu akan berpengaruh pada
keseluruhan gigi tersebut. Nah, ini kalau seandainya kita tidak rencanakan benar-benar dengan diskusi dengan bedah mulut, ini tarikan ini pembuluh darah itu bisa tertutup. Akhirnya gigi ini tidak dapat nutrisi dan dia bisa mati. Dan begitu kita keluarkan nanti coklat jadinya. Nah, diskolorosin atau perubahan warna ini juga jadi masalah kalau untuk penerimaan atau persyaratan untuk masuk sekolah kedinasan ya. Jadi gini, ya kan Dokter Afif. Jadi kalau kita udah diskusi itu nanti akan tergambar dari kasus awal yang datang. Kadang itu kita terpendam lihat apakah ruangan itu cukup dulu pertama kita lihat. Kadang-kadang dia masih ada gigi susunya kan gitu kan. Nah, ada kalanya kami bedah ortodonti dulu kan untuk membebaskan ruangannya dulu, dapatkan ruangannya. Lengkungnya itu kadang karena dia terpendam di dalam itu menyempit. Lengkung rahang itu menyempit dan kita buka dulu. Nah, itu pertamanya. Baru bedah mulut masuk untuk membuka jalan window ya, Dokter Afif ya. Window istilahnya window ya. Nah, buka jalan. Open window dong. Open window. Nah, jadi nanti begitu keluar lagi, bisa jadi nanti kami pertengahan jalan diskusi lagi. Jadi gitu sampai nanti selesai penanganannya. Apakah difoto lagi? Apakah penanganan kita ini tidak menimbulkan efek? Karena benturan akar di dalam itu kalau tidak kita perhitungkan mungkin bisa resiko kista ya dok ya, ataupun abses ya, bisa aja terjadi karena ada benturan-benturan di dalam yang itu menyebabkan penumpukan cairan di dalam. Mungkin itu gambarannya dokter, harus kolaborasi lah ya. Jadi kita selalu evaluasi setiap perawatan ya dok. Setiap rentang itu perlu kita evaluasi. Tadi dokter cerita membutuhkan ruangan. Setahu saya kalau membutuhkan ruangan itu bisa kita menggunakan ekspansi atau kita korbankan gigi tetangganya gitu dok ya. Nah bisa itu juga, ya. Kita diskusikan juga. Iya, makanya dia banyak itu perlu. Kalau kami istilahnya melihat ALD-nya. ALD itu arch length discrepancy. Jadi panjang lengkung gigi dan lengkung rahang itu tercukup nggak? Apakah kita ini melakukan pencabutan atau cukup hanya dengan pengembangan lengkung gigi tersebut? Banyak cara dengan ekspansi ataupun dengan open coil spring ya. Dokter Afif ada nyimpan itu, ada beberapa kasus kolaborasi kita itu bagaimana pakai per ya, kalau bahasa orang pakai per ya, kami nama buatnya open coil spring dia namanya gitu ya. Terus juga seru lah ya kalau jadi sering juga, kadang juga bukan hanya kaninus juga ya, kadang juga ada seri ya, gigi seri juga ada gitu. Gigi bukan hanya untuk gigi taring aja dok ya, kadang-kadang ada juga gigi premolar yang terpendam seperti itu tapi umumnya tertinggi ya. Tapi yang paling tertinggi yang terpendam adalah gigi dok ya. Jadi pada Bapak Ibu warga Kota Medan ya, bila setelah memang anak itu berkeinginan untuk masuk sekolah kedinasan dari awal, kesehatan gigi ini diperhatikan karena persyaratannya itu sangat ketat ya, sangat ketat. Dan jangan mendadak gitu ketika di kelas 2 ataupun kelas 3 karena dibilang dokter Afif tadi dia butuh waktu dan gigi itu nggak bisa merta langsung kita tarik langsung bergerak gini, dia digiring pelan-pelan. Prinsipnya tadi dia bisa masuk kepada lengkungnya, keluar dan masuk pada lengkungnya, tapi juga dia sehat, tidak berubah warna. Nah gitu dia. Jadi butuh waktu ya, estimasi sekitar di 2 ke 3 tahun lah ya. Jadi kira-kira kalau memang ada gambaran di SMP kelas 2, konsultasikanlah biar kita diskusikan sama bedah mulut untuk merencanakan perawatan itu ya kan. Iya betul. Salah satu itu misalnya kalau tidak terlihat gigi taringnya di usia di atas 12-13 tahun itu patut dicurigai gigi taringnya itu tidak memiliki kemampuan untuk erupsi. Mungkin bisa terhalang karena tulangnya tadi dok ya, jaringan yang tebal ataupun masih ada gigi susu. Nah, itu masih ada gigi susu itu resistensi namanya tertahan. Jadi kemajuan teknologi para orang-orang awam itu bisa mengetahui kalender gigi tumbuhnya dari gigi-gigi permanen. Ya, jadi itu bisa merupakan salah satu deteksinya. Karena yang perlu kita perhatikan, ini masalah tidak ada keluhan dari pasien sebenarnya. Tidak ada keluhan karena tidak ada rasa sakit pada pasiennya, ya, apalagi pada orang awam. Tahunya ketika nanti pas foto ronsen baru ketahuan ya, karena tidak ada keluhan. Foto ronsen ternyata ada gigi yang terpendam dan tidak keluar.
Itu biasanya, kecuali ya kalau keluarganya dokter gigi biasanya tahu itu langsung. Tapi kalau orang awam kadang-kadang kita ketahuan ya waktu pasien itu difoto ronsen. Iya. Mungkin ada tambahan nggak dokter? Iya, seringnya gini dokter Afif. Datang pasien itu kan dikira anak ini misalnya 12 tahun 13 tahun. Dikira ibunya ini giginya itu udah gigi permanen. Nah, padahal beda karena di posisi gigi susunya itu berada di lengkung itu. Padahal itu masih gigi susu. Nah, tentu ini kan kalau seandainya tidak diketahui, misalnya anak itu ikut tes lah kan gitu kan. Nah, dokter gigi kan pas pemeriksaan kesehatan tahu ya dokter beda. Oh ini gigi susu, gigi alamnya berarti nggak ada, berarti tidak punya gigi taring yang permanen. Karena gigi permanen taring ini, caninus ini dia range tumbuhnya sesuai tabel itu di umur 11 ke 12 tahun dia keluar. Maka tadi dibilang dokter Afif itu ketika di umur 12 ke 14 tahun tidak keluar juga, nah itu udah warning, udah ada apa kan gitu. Jadi ini juga sebagai pesan lah ya kepada orang tua yang kira-kira memang udah merencanakan anaknya mau sekolah kedinasan ataupun kerjaan kedepannya gitu kan direncanakan. Jadi dari awal udah dipantau, dari mulai gigi susu, proses pergantiannya itu udah memang dipantau apakah cukup lengkap pergantian gigi susunya dan gigi permanen udah cukup lengkap. Nah kalau seandainya memang ternyata masih ada gigi susu sementara waktunya lewat, itu perlu diwanti-wanti lah ya, seperti bilang tadi sama dokter Habib tadi, karena bisa samar dia itu antara gigi susu dengan gigi permanen kalau enggak ini. Jadi kemungkinan terpendam. Jadi itu bisa mempengaruhi estetik dan mempengaruhi terhadap kelulusan ya persyaratan daripada kesehatan itu. Jadi penanganan untuk kasus gigi terpendam ini memang kita harus kolaborasi dengan bedah mulut dan spesialis bedah mulut dan kita spesialis ortodonti ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama ya kan. Jadi juga penanganannya juga perlu kehati-hatian karena prinsipnya kita mau mengembalikan dia ke lengkung rahangnya. Mungkin itu yang dokter Abid ya kita baik. Kira-kira mungkin dokter Abid tambahkan apa? Oke, sebagai tambahan kan gini dok ya, bukan hanya masalah kedinasan saja ya kan dok, ini juga masalah kesehatan fungsi dari pengunyahan dari gigi taring tersebut kan dok. Oke, kita pahami juga bahwa gigi taring terpendam ini kalau misalnya nggak keluar cenderung bisa menjadi kista, ya kan dok? Ya, cenderung menjadi kista. Selain itu sebagai suatu risiko patologis ya, karena ini di bagian estetis tadi kan dok ya. Khususnya yang untuk wanita kadang-kadang psikologis juga saya rasa dok. Oh gitu ya? Iya, psikologis karena tadi garis senyum ya kan. Kadang-kadang seperti ada kurang pede gitu. Iya, kurang pede. Iya, bisa jadi bully itu saya rasa dok. Agak payah nyetel foto di iya, betul. Apalagi sekarang ini agak payah ya. Era media sosial itu dok ya. Emang gigi bukan hanya seperti tadi ya, kedinasan. Yang kedua faktor pengunyahan kan kembali dok, kesehatan pengunyahan. Yang ketiga adalah faktor psikologis ya kan, khususnya pada wanita ini dok. Iya kan, wanita ya kan, itu ya agak lain. Mungkin sudah lewat tuh eranya gigi gingsul itu menjadi khas ya dok ya. Betul. Gigi gingsul itu kan dulu ya sebagai pemanis kan saya. Katanya manis, senyum agak tapi itulah standarnya. Tapi kadang-kadang kan situ juga bisa menjadi tempat pelekatan makanan yang bisa dibersihkan gitu dok ya. Food impaksi. Iya, jadi makanan lebih karena nggak rata itu susunannya. Jadi mudah nyangkut makanan, akhirnya mudah berubah. Iya, makanya walaupun dia muncul, tapi kalau tidak berada di garis lengkungnya, sebaiknya kita turunkan juga itu dok ya. Betul. Jadi memang harus kolaborasi lah. Tapi kolaborasi untuk penanganan gigi terpendam ya. Kalau cinta terpendam tapi memang nggak mampu. Nah ini dia kan udah Masa dia kalau cinta terpendam ya memang itu lain lah. Kita bukan kompetensi kita ya, nggak ada ya. Sorry ini ujung aja. Karena mengambil kata terpendam itu kebetulan sama dan itu juga kadang-kadang jadi pembicaraan di kalangan anak-anak muda ya, yang serius sekali. Jadi bisa kita kembali ke Bu Esther ya. Jadi itu aja para pemirsa terutama warga Kota Medan yang bisa kami berikan informasi. Mungkin selesai ini kita bisa tanya jawab gitu sama Bu Esther. Oke. Ya, demikian bincang-bincang kita pagi hari ini bersama kedua pakar ya,
gigi spesialis Rumah Sakit Umum Dr. Priyadi Kota Medan. Sepertinya tadi ada beberapa yang masih nyangkut nih di hati saya, Dois ataupun Dokter Afifuddin. Ini nanya-nanya ya dokter ya. Boleh, Ya. dokter. Kalaupun bisa mau nanya, nanti kita kasih kolom komentarnya ya. Ini mau nanya nih dok, tadi dokter bilang pula tentang terpendam, jadi baper pula saya ya. Kira-kira nih dok ya, kita nih sebagai orang yang mungkin kurang paham nih masalah-masalah estetik kecantikan, penyebabnya apa nih dokter? Ya, penyebabnya itu ada banyak kasus, Bu. Ada banyak sebab ya, ada beberapa hal yang disampaikan, adanya tertahannya gigi susu, resistensi, sehingga dia tidak terjadi proses resorpsi ataupun keluar dengan normal, dan biasanya memang dia tidak ke ruangan. Itu satu lagi, tipikal daripada gusi daripada pasien tersebut bisa jadi memang fibrus, kenyal dia, Bu. Dia tidak bisa tertembus ataupun tulangnya memang juga keras jadinya. Itu satu juga. Satu lagi memang peletakan benihnya dan memang miring. Banyak sebab ini. Bisa jadi juga mungkin ada benturan ketika pas masa pembenihan, ketika dijanin gitu. Jadi banyaklah kalau kita telusurin kemungkinan juga faktor herediter ya, herediter juga gitu. Yang itu yang sih kalau kita kalau menurut saya sih. Ya, tadi juga ada beberapa dokter sampaikan tentang tindakan ini ya dokter ya. Tindakan mungkin mempergunakan alat-alat yang canggih nih ceritanya. Kira-kira tingkat keberhasilan tindakan-tindakan yang selama ini yang sudah dilayani di poliklinik gigi spesialis kita, kira-kira tingkat keberhasilannya di posisi mana gitu dokter? Nah, kalau tingkat keberhasilan ini tadi Bu, dari pertama datangnya kasus, kemudian kita melihat bersama kasusnya, kolaborasi tadi, rencana perawatannya. Kalau dari ukuran kami yang ortodontis, itu bagaimana tingkat kemiringan daripada gigi tersebut. Karena berkaitan kepada arah. Kami kan tentu udah tahu ini gigi mau kita giring di lengkung gigi yang ada. Dan kita pastikan lengkungnya itu memang cukup ruangannya. Nah, kembali ke bedah mulut, menilai tadi ya terapi ya. Mungkin terapi bisa dilihat dari sisi bedah mulut keberhasilannya. Karena banyak tantangan, tentu lebih tingkat resikonya itu di awal untuk membuka jalannya itu open window-nya tadi sama Dokter Api, Dokter Bedah Mulut ya. Mungkin Dokter Api bisa nambahkan. Terima kasih Dokter Iskandar. Seperti yang di awal pembicaraan kita kan bisa melihat dari foto ronsen pertama kita nilai. Dari foto ronsen kita nilai arah mahkotanya bagaimana. Terhadap dari garis kunyah tadi, atau kita sebut namanya occlusal line. Kita lihat dari garis occlusalnya, kita lihat juga arah posisinya, apakah di arah pipi atau kita bilang juga dengan arah bukal, arah palatal ataupun di intraalveolar. Dan kita melihat dari gigi tetangganya. Ya seperti itu, kita lihat bagaimana prognosisnya, apakah memang bisa dikeluarkan atau tidak, ya kan? Jadi dari situ kita sudah nilai ini bisa dikeluarkan. Kalau dikeluarkan prognosisnya bagus, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dikeluarkan, berarti gigi itu harus kita ambil. Jadi kalau misalnya diambil, kalau memang ada ruangan kosong di arah gigi taring tersebut, kita bisa menggantinya dengan gigi palsu. Gigi palsu. Gigi palsu ini juga ada berbagai macam jenis. Bisa kita pasang gigi tiruan yang lepasan, atau gigi tiruan cekak, ataupun yang kalau ada rezekinya gigi tiruan implant. Jadi memang seperti gigi asli, tapi menggunakan prosedur bedah seperti itu, dok. Ya, jadi tergantung penilaian di awal seperti itu. Jadi memang kita kolaborasi dari awal itu sudah kita tahu ini bisa dikeluarkan atau tidak. Kalau nggak bisa kita keluarkan, kita lebih bagus ambil, takutnya terjadi kista. Jadi sifatnya profilaksis untuk mencegah hal-hal tidak kita inginkan. Karena kita tahu bahwa mahkota gigi itu harusnya di luar, bukan ada di dalam tulang. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya tambahkan, Bu Esther. Udah banyak banget nih kita dapat ilmu. Dan dokter juga mau melayani lagi. Tapi satu lagi deh dok pertanyaannya, boleh ya? Ini kira-kira nih pertanyaan buat semua masyarakat nih dokter. Kira-kira nih tanggung BPJS enggak nih? Iya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
selama ini kita memang bikin aja nanganin kalau yang ortodontik ya, ortodontik itu memang tidak ada di dalam klausul untuk penanganan di BPJS itu pula memang ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini BPJS melihat ini sangat penting juga pada masyarakat ya. Mungkin ada part-part bagian kegiatan yang itu tindakan medis ini bisa di cover ya. Jadi kan bisa membantu warga Kota Medan ya, tentunya ya, nantinya ya. Karena tindakan ini kan ya kolaborasi kita ya. Karena apa? Ada tindakan bedah mulut. Tapi Bu, ada juga memang tindakan itu di awal kasus datangnya pasien itu keluhannya pertama terjadi benjolan. Ada benjolan yang muncul, yang seperti bilang tadi Dr. Apip. Apakah dia itu di arah bibirnya ataupun arah pipi, tumbuh mahkotanya, atau dia di langit-langit. Dan itu kalau dia memang mengarahnya ke arah sana, dia di gusi itu akan terjadi kontur tebal dan mungkin juga mengganggu, dan itu kadang-kadang ada rasa sakit juga karena mau ya Dr. Apip. Jadi kalau memang ada keluhan itu di cover sama bisa untuk mungkin tindakan bedah mulutnya ya, tindakan bedah mulutnya di cover dengan BPJS karena memang ada keluhan kan gitu. Kalau kita di estetiknya lebih pada estetiknya, tapi sebenarnya seperti bilang Dr. Apip, ortodontik kita ini sebenarnya bukan semata estetik Bu. Sebenarnya dia mengembalikan fungsi kunyah supaya mendapatkan kesehatan yang lebih baik tentunya. Karena kalau seandainya dia di luar lengkung kurang, tentu fungsi pengunyahannya tidak maksimal, tidak optimal, sehingga ya akan terjadi keseimbangan, akan terjadi masalah ke depannya. Itu sih Bu sebenarnya. Cuma ya karena sampai hari ini belum pula kalau untuk di ortonya Bu. Ya. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, semoga beliau-beliau mendengar ya Dokter ya. Kita harapkan gitu supaya meringankan Bu. Jadi sebagai tambahan untuk saat ini BPJS hanya menanggung yang kalau sudah ada kondisi patologis. Jadi kalau ada kondisi yang menimbulkan rasa sakit, tumor, kista, itu bisa kita gunakan BPJS Berarti kalau sakit dengan dulu nih ya. syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya apa? Kita dukung dengan foto penunjangnya. Kalau misalnya kista, ya kita buktikan dengan pemeriksaan histopatologis, memang kista atau seperti itu. Memang untuk pemasangan BHL sampai sekarang, ya pasti belum ditanggung dengan BPJS. Mungkin nanti seperti yang disarankan Dr. Iskandar tadi, mungkin bisa sebagai masukan, karena bukan hanya sekedar estetis juga, sebagai fungsi. Ini fungsi pengunyahan untuk keseimbangan yang lebih bagus. Mulai kan kita tahu bahwa awal dari proses pencernaan makanan itu diawali dari rongga mulut. Ya, jadi kalau misalnya rongga mulutnya bagus, pengunyahannya bagus, diharapkan proses sistem pencernaan juga bagus. Seperti itu, Bu Esther. Itu yang bisa saya tambahkan. Sepertinya udah panjang lebar, luas ya. Jadi podcast kita kali ini membahas tentang impaksi tadi Dokter ya. Impaksi gigi. Taring. Karena gigi terpendam itu banyak. Iya, oh iya banyak gitu. Iya, ada gigi taring. Kita khusus nih gigi taring. Kita tadi khusus gigi taring pemanis tadi Dokter. Iya, betul. Kadang-kadang kalau orang senyum kelihatan jadi makin manis ya Dokter. Iya. Terima kasih Dokter berdua, Dokter Adi Putri, Dokter Iskandar buat ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa silakan datang ke Poliklinik Gigi Spesialis kami yang buka setiap harinya, Senin sampai dengan Sabtu. Kami tunggu kehadiran seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan ini. Salam sehat dari kami. Jangan lupa like and comment.